Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan 4 bab mengenai mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Namun, sebelum lebih lanjut, perkenalkan anggota-anggota kelompok yang terlibat dalam kelompok kami. Yang pertama, Tessa Kontul. Kedua, Asriani Urang. 3, Tresya Lumboan. 4, Angelika Situmorang. Dan 5, saya, JV Damar. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama mengenai kombinasi bisnis. Adapun pengertian dari kombinasi bisnis sendiri, di mana standar akuntansi keuangan penggabungan usaha atau business combination merupakan penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi, karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Ada pula pengertian kombinasi bisnis menurut PSAK 22, yaitu kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Adapun pengertian kombinasi bisnis menurut IFRS adalah menyatukan satu atau lebih entitas gabungan menjadi entitas pelaporan di mana kombinasi bisnis dihasilkan dari entitas. Kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kombinasi bisnis. Yang pertama ada merger, di mana merger merupakan kombinasi bisnis, yaitu di mana satu perusahaan mengambil alih aset neto perusahaan lain, aset dan liabilities perusahaan yang diambil alih dibubarkan. Contohnya, ada perusahaan A, B, dan C, di mana perusahaan A mengambil alih aset neto perusahaan B dan C. Kemudian, aset dan liabilities perusahaan B dan C disatukan dengan aset dan liabilities perusahaan A. Dan yang kedua mengenai konsolidasi, di mana konsolidasi adalah kombinasi bisnis, yaitu satu perusahaan baru dibentuk untuk mengambil alih aset neto perusahaan lain. Nah, teman-teman, di mana kegiatan masing-masing perusahaan yang awalnya perusahaan terpisah dilanjutkan ke dalam entitas tunggal yang baru. Contoh ada perusahaan A, B, dan C, di mana perusahaan D dibentuk, kemudian perusahaan D mengambil alih aset, yaitu perusahaan A, B, dan C. 3. Akuisisi saham. Akuisisi saham merupakan kombinasi bisnis di mana suatu perusahaan membeli atau mengakuisisi lebih dari 50% saham perusahaan lain. Contoh, ada perusahaan A dan perusahaan B, di mana perusahaan A mengakuisisi lebih dari 50% perusahaan saham B, kemudian A memperoleh pengendalian terhadap perusahaan B. Hal-hal yang mempengaruhi perusahaan melakukan aktivitas kombinasi bisnis diantaranya menghemat biaya, menghindari risiko, mengurangi waktu kegiatan operasi. Motivasi sebuah perusahaan melakukan kombinasi bisnis adalah A. Untuk meningkatkan dana, B. Untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan, C. Untuk menambah keterampilan manajemen, D. Untuk menambah keterampilan manajemen dan meningkatkan teknologi yang dimiliki perusahaan. Tujuan utama dari penggabungan usaha merupakan meningkatkan profitabilitas, tetapi banyak perusahaan dapat menjadi lebih efisien dengan mengintegrasikan operasi horizontal, vertikal, dan konglomerasi. Kita masuk dalam bab 2, akuntansi saham dan akuntansi pelaporan investor. Akuntansi untuk investasi saham. Prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah untuk mencatat akuisisi saham biasa yang mewajibkan investasi tersebut untuk dicatat pada biaya perolehan oleh investor. Pedoman dasar yang digunakan untuk mengukur biaya investasi adalah kas yang dikeluarkan, nilai wajar aset atau sekuritas yang diterbitkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi selain biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas yang dicatat sebagai tambahan modal disetor untuk GAAP. Metode dasar akuntansi untuk investasi saham biasa. Yang pertama, metode nilai wajar atau biaya atau fair value atau cost method. Digunakan jika kepemilikan investor pada investi kurang dari 20%. 2. Metode ekuitas atau equity method. Digunakan jika kepemilikan investor pada investi lebih besar 20%
dan memiliki pengaruh yang signifikan. PSAK nomor 15, metode biaya dan juga metode ekuitas dijelaskan di dalam PSAK nomor 15 mengenai akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. Prosedur akuntansi menurut metode biaya dan metode ekuitas. Konsekuensi ekonomis penggunaan metode biaya dan ekuitas. Penggunaan metode akuntansi yang berbeda menghasilkan jumlah investasi yang berbeda pada neraca perusahaan investor dan jumlah laba yang berbeda pada laporan laba rugi. Meskipun metode ekuitas bukanlah pengganti konsolidasi, laba yang dilaporkan oleh perusahaan induk atau investor dalam laporan keuangan terpisahnya menurut metode ekuitas umumnya sama dengan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi bagi perusahaan induk dan perusahaan anaknya. Metode ekuitas konsolidasi satu baris. Metode ekuitas sering disebut konsolidasi satu baris atau one line consolidation. Karena investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris di neraca perusahaan investor dan laba investasi dilaporkan sebagai jumlah tunggal pada satu baris laporan laba rugi. Konsolidasi satu baris juga berarti bahwa laba induk atau investor dan ekuitas pemegang saham adalah sama apabila perusahaan anak invested diperhitungkan dengan metode ekuitas yang diterapkan secara benar dan lengkap dalam laporan keuangan induk dan perusahaan anak. Bab 3. Laporan keuangan konsolidasi. Laporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah dokumen yang merinci aktivitas keuangan suatu bisnis dengan anak perusahaan induk. Perusahaan induk adalah bisnis yang mengawasi kegiatan bisnis lain dan sering kali memiliki saham dalam kepemilikan bisnis itu. Pelaksanaan gabungan usaha melalui akuisisi saham. Konsep akuntansi penggabungan usaha yang terdapat pada PSAK nomor 22 secara jelas meliputi penggabungan usaha dengan satu atau lebih perusahaan menjadi perusahaan anak dari suatu perusahaan induk. Penggabungan usaha terjadi ketika satu perusahaan memperoleh lebih dari 50% saham suara perusahaan lain, tetapi sekali hubungan induk anak terbentuk, pembelian tambahan saham perusahaan anak bukanlah suatu penggabungan usaha. Fungsi laporan konsolidasi. Fungsi dari laporan konsolidasi adalah berfungsi untuk mengetahui sejumlah efek entitas dari anak perusahaan terhadap jumlah perkembangan induk dari perusahaan dalam jangka panjang. Apalagi untuk laporan konsolidasi adalah akan lebih efisien untuk berbagai perusahaan yang sudah memiliki beberapa anak perusahaan. Karena dari hasil laporan keuangan pada jenis ini akan cenderung lebih memudahkan perusahaan di dalam membaca serta meninjau kinerja bisnis secara keseluruhan. Manfaat laporan konsolidasi ada 4, yaitu yang pertama gambaran umum, yang kedua membantu dalam mengurangi dokumen, yang ketiga membantu dalam proses penyederhanaan, yang keempat proses pembaruan laporan konsolidasi. Bab 4. Teknik dan prosedur konsolidasi. Pemahaman konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat atau NBE sama dengan NI. Konsep dasar dari metode ekuitas pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai suatu penyertaan modal, sehingga jika aktiva bersih anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya, secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk perusahaan. Konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat akuitas atau NI lebih besar dari NBE. Prosedur konsolidasi. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai lebih atau lebih rendah dari nilai bukunya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis pada saat proses kombinasi bisnis antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi.
Diferensial berdasarkan PSAK 22 revisi tahun 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasi dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, saldo akun diambil dari pembukuan terpisah induk perusahaan dan tiap anak perusahaan, kemudian dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi disusun setelah semua penyesuaian dan eliminasi dari saldo yang terdapat dalam kertas kerja konsolidasi.